Baik, Bapak Ibu, kita sampai ke pertemuan 15 untuk tafsir Al-Jailani. Kita membaca bersama, semoga dapat keberkahannya, dapat ilmunya, dan dapat pemahamannya. Dan yang paling penting, semoga kita dibimbing oleh Allah menuju pelukan cintanya. Ala alini al kulli niyatin shalihah liridha illa wa li syafaati Rasulillah. Summa ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajmain. Summa ila hadrat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra summa ila Syekh Abdul Al-Jailani qaddasallahu sirra summa ila jamil masyayikhi summa ila jamil wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atsmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillah walhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sampai surat Al-Baqarah ayat ke 83, Bapak Ibu. Kita review dulu yang kemarin. Wa id akhadna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji suci dengan Bani Israel untuk tidak menyembah selain Allah, untuk tidak mengabdi menghamba selain pada Allah, dan untuk berbuat baik pada orang tua, kedua orang tuanya, dan kepada para famili atau kurba atau orang-orang dekat kita, keluarga besar kita, dan pada anak-anak yatim, dan pada orang-orang miskin, dan waqulu linnasi husna, dan berkata yang baik pada manusia yang lain. Jadi Anda lihat di sini bukan hanya orang beriman ya, bukan hanya orang Islam. Jadi kita berkata baik itu tidak hanya untuk orang-orang yang seiman, tapi pada linnas, pada seluruh umat manusia. Karena bagaimana akhlak kita pada manusia lain itu akan menjadi cerminan bagaimana agama kita. Cara dakwah kita yang paling powerful, yang paling smooth, yang paling berkesan di hati orang lain adalah dengan akhlak, Bapak Ibu, dengan ucapan, dengan tindakan kita, bukan dengan dalil-dalil yang kita ajukan, bukan dengan ngajak berdebat, tapi dengan menunjukkan akhlak yang mulia. Wa qulu linnasi husna, serta ucapkanlah pada manusia itu kata-kata yang baik, yang lembut, yang halus, menunjukkan cinta dan kasih sayang. Ya, Bapak Ibu, ini pelajaran bahkan pada Bani Israel pun Allah berfirman bahwa tunjukkan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu apa? Beriman pada Allah, berbuat baik pada orang tua, kepada kerabat-kerabat dekat, kepada anak yatim, dan berkata yang baik pada semua manusia. Bukan hanya orang-orang seiman, bukan dengan orang-orang yang kita cocok dengan dia, bukan orang-orang yang hanya mazhabnya sama dengan kita, atau aliran politiknya sama. Enggak, pada semua manusia kita harus berkata baik. Waqulu linnasi husna. Berkatalah pada semua manusia dengan perkataan yang baik. Ya, karena itu akan menunjukkan seberapa baik agama kita, dan dengan cara itu pula kita tidak usah kita nggak perlu ngajak pun orang akan lihat akhlak kita itu menjadi dakwah kita gitu ya. Dan kami memerintahkan mereka melakukan ibadah-ibadah wajib untuk kebaikan dan ketenangan jiwa mereka.
Apa itu? Wa aqimus sholah, dan dirikanlah sholat. Laksanakanlah sholat itu sebagai mi'rajmu yang hakiki untuk menuju puncak tauhid. Nah, ini lagi-lagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan makna batin, makna yang lebih dalam dari sekedar sholat secara fisik, secara apa ritual, tapi sholat itu hakikatnya adalah mi'raj kita. Jadi kalau Nabi itu mi'rajnya benar-benar dari apa ke Sidratul Muntaha gitu ya, ke keharibaan Allah, maka kita mi'raj kita itu adalah sholat. Baki sholat itu mi'rajmu adalah sholat yang itu menuju puncak tauhid. Dengan sholat itu kita menuju puncak tauhid kita, nggak hanya sekedar gerak badan, tapi juga benar-benar gerak hati, gerak batin yang menghadapkan diri kita, hati kita pada Sang Maha Kekasih, pada puncak kekasih kita yaitu Allah. Wa atuz zakah, dan puncak ketauhidan itu nggak bisa dilakukan dengan hanya sholat saja, tapi juga berbuat baik pada orang lain dengan menunaikan zakat. Dan hanya bisa dilakukan dengan melawan rintangan dan menyingkirkan penghalang-penghalang. Karena itu, tunaikanlah zakat yang menyucikan dan menghilangkan cinta kepada yang lain dari dalam hatimu, yang menghalangimu untuk usul ke kemuliaan pertemuan. Usul itu sampai pada Allah. Sampainya kondisi rohani kita menuju Allah itu namanya usul. Jadi Bapak Ibu, hampir semua ibadah mahdo, ibadah pada Allah seperti sholat, puasa, haji, itu selalu disertakan sama Allah dengan ibadah sosial. Aqimis sholat wa atuz zakah. Gitu. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Atiullaha wa bil walidaini ihsana. Tadi itu ayat sebelumnya, wala ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Jangan menyembah selain Allah dan pada pada orang tuamu yang baik. Dan tidak hanya pada orang tua, wadil kurba, pada semua kerabat-kerabat dekatmu yang baik. Wal yatama, dan anak-anak yatim yang baik. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Anda lihat, wala la ta'buduna illallah. Jangan menyembah selain Allah. Tapi digandeng dengan ibadah sosial. Artinya apa? Banyak ulama mengatakan bahwa ibadah mahdoh hanya kepada Allah itu nggak diterima, kecuali kita juga eh, ibadah sosial, baik dengan sesama. Karena tadi itu, la ta'buduna illallah wabil walidaini ihsana. Bahkan nggak cuma dan nggak cuma satu. Tak buduna ilallah cuma satu ya, wala tak buduna ilallah cuma satu kegiatan pada Allah. Tapi kepada sesama itu banyak tuh. Kepada orang tua harus baik, pada anak yatim baik, pada tetangga-tetangga dekat yang baik, pada kerabat-kerabat dekat yang baik, ada orang miskin yang baik. Tuh. Jadi makanya bobot ibadah sosial ini apa ya Bu, seringkali dibobot lebih tinggi sama Allah dibanding ibadah sama Allah. Anda tobat salah sama Allah, tobatnya cuman ya tobat sama Allah udah selesai diterima. Tapi kalau pada sama manusia nggak cukup dengan tobat dengan Allah. Harus kalau utang ya dibayar. Kalau salah harus minta maaf sampai dapat ridhonya. Nyerobot mendolimi orang lain harus menebusnya dengan orang itu. Ini gandeng Bapak Ibu. Begitu juga wa aqimis sholat wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Puasa juga digandeng sama zakat. Haji itu pun banyak tebusan-tebusannya itu berupa apa? Berupa menyembelih kambing, kafarohnya atau eh, apa istilahnya fidya atau apa itu yang ketika kita melanggar larangan-larangan haji, tebusannya itu menyembelih kambing. eh, kita puasa Ramadan berhubungan suami istri siang-siang, tebusannya ngasih makan 60 fakir miskin. Jadi memang agama ini nggak bisa dipisahkan apa ya Bu antara ibadah ritual dengan ibadah sosial. Ya, dan di sini disebutkan oleh Imam eh, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwa menunaikan zakat itu tidak hanya berfungsi membantu orang lain apa,
membantu orang lain, tapi fungsi utamanya juga adalah mensucikan jiwa kita dari kemelekatan, dari attachment dengan apa-apa selain Allah. Ada filosof yang mengatakan detachment, melepaskan diri dari kemelekatan itu, it's not about you don't own nothing. Bukan karena nggak punya apa-apa. But it's about nothing own you. Tidak ada sesuatu yang apa own you itu artinya menggelayuti Anda. Anda itu tidak melekat pada apapun. It's not about own nothing, it's about nothing own you. Itu detachment. Itu katanya begitu. Jadi melepaskan diri atau dari kemelekatan, detachment, itu bukan berarti Anda nggak punya apa-apa, bukan berarti Anda miskin, bukan berarti Anda nggak punya apa-apa. Tapi itu berarti tidak ada sesuatu pun yang Anda itu melekat dengan dia, kecuali Allah. Entah itu uang, entah itu pasangan, anak kita, jabatan kita, bahkan kehormatan kita di hadapan orang lain, eh, itu harus kita hancurkan semua. Kita nggak melekat dengan semua itu. Ada oke, nggak ada nggak apa-apa. Itu namanya nothing own you. Tidak ada apapun yang memiliki Anda. Gitu. Anda tidak dimiliki oleh siapapun, kecuali Allah. Atau apapun. Bukan berarti Anda nggak punya uang. Bukan. Jadi zuhud itu, istilahnya gitu ya. Dalam istilah tasawuf itu zuhud. Zuhud itu bukan berarti kita miskin, nggak punya apa-apa. Enggak. Zuhud itu kita tidak dimiliki oleh apa-apa, oleh apapun. Bahwa hati kita nggak melekat pada siapapun atau apapun kecuali Allah. Itu zuhud. Jadi bisa jadi uangnya banyak tapi nggak masuk ke hati, nggak masuk ke pikiran. Sementara matre itu adalah melekat dengan uang, dengan pasangan, dengan anak, dengan kehormatan mungkin. Ada kayak gitu ya, orang yang misalnya harga diri ini. Berapa harga diri? Berapa harganya diri mungkin? Ini masalah harga diri. Orang kebanyakan ngomong kayak gitu biasanya malah nggak ngalah dianggap remeh sama orang lain. Orang yang menganggap bahwa dirinya merasa nggak saya ini nggak penting. Jadi istilahnya membunuh nafsu kita, membunuh ego kita itu merasa diri kita nggak penting. Itu malah dihormati banyak orang biasanya gitu ya. Orang merasa dirinya penting malah nggak dianggap penting sama orang. Jadi it's not about you own nothing, it's about nothing own you. Jadi apa ya Bu? Zakat itu adalah latihan untuk itu. Zakat, sedekah itu latihan untuk eh, detachment, untuk tidak melekat dengan harta kita, dengan jabatan, dengan rasa hormat orang lain pada kita, dengan apapun. Ya. Anda lihat apa Bu? Orang yang terlalu gandoin rasa hormat orang lain, akhirnya dibanting sama Allah, malah rusak kehormatannya. Orang yang fokusnya itu nggak peduli orang mau ngomong apa tentang saya, silahkan. Saya nggak ada urusan dengan itu. Urusan saya itu berbuat baik sama mereka dan bukan karena mereka, tapi karena Allah. Malah nanti diangkat derajatnya sama Allah. Orang dikit-dikit masa ini masalah harga diri, ini kehormatan saya. Breketek biasanya malah nggak dihormati orang. Orang yang nggak peduli dengan itu, fokus dia hanya bagaimana berbuat baik sama orang lain, menyayangi mereka, mengasihi mereka, melayani mereka. Orang mau menghina dia ya nggak masalah, orang senang sama dia ya nggak GR dan semua dilakukan karena Allah saja ya malah dihormati banyak orang. Ya. Jadi dan itu latihannya dengan zakat. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Tsumma tawallaitum, tetapi kemudian mereka merusak perjanjian itu. Tawallaitum, tidak memenuhi janji itu. Berpaling dan mencampakkannya di belakang punggungnya. Illa qalilam minkum, enggak semua sih. Cuman sebagian besar gitu.
Jadi ini juga pelajaran apa ya, Bung? Kita nggak boleh kebiah uya, nggak boleh over generalisasi. Over generalisasi nggak boleh. Semua orang Yahudi begitu. Ya enggak. Ya ada Yahudi-Yahudi yang baik ada. Illa qalila minkum. Allah pun bilang, kecuali cuma sedikit. Cuman ya emang sebagian besar ini yang nakal itu loh Bapak Ibu ya. Jadi eh, itu kita nggak boleh menganggap semua orang kayak begitu. Makanya saya tuh nggak suka apa bikin kategorisasi. Kalau ini pasti jelek, kalau partai ini pasti jahat, kalau orang dari kelompok ini pasti begini, kalau orang dari misalnya suku Madura pasti kayak gini, suku Batak pasti begitu, suku ini pasti begitu, agama Yahudi pasti begitu. Enggak semua, Bapak Ibu. Jadi walaupun sebagian besar Allah Allah menegaskan di sini illa qalilam minkum, kecuali sebagian kecil dari mereka, mereka masih tetap setia pada petunjuk Allah. Wa antum mu'ridun, dan kamu adalah orang-orang yang memang hobinya itu berpaling dari Allah, membangkang dan sukar menerima kebenaran. Itu ya, Bapak Ibu, ini pelajaran kenapa sih Bani Israel dibahas bolak-balik sama Allah di dalam Quran ini. Ya, buat pelajaran buat kita. Jangan seperti itu, gitu ya. Dan juga pelajaran berikutnya, jangan kebiauya, jangan menganggap semuanya kayak begitu. Ada yang tidak kayak gitu. Illa qalila minkum, walaupun sedikit ada gitu. Kayak semua pejabat korupsi. Ya nggak semua, cuman banyak memang gitu loh. Oknum sih, tapi oknum kok mayoritas gitu loh. Nah, jadi nggak boleh nganggap semuanya kayak gitu. Selalu ada orang-orang baik dimanapun. Begitu juga dalam kelompok orang baik, selalu ada orang yang nggak baik gitu. Masjid, anak ke masjid, ya mayoritas orang baik. Tapi ya, ya kayaknya hampir selalu ada itu orang nakalnya yang nyuri sandal gitu kan. Jangan kan masjid biasa, Masjidil Haram juga mayoritas orang baik, orang yang niatnya emang haji umroh. Tapi ada juga orang niatnya nyopet. Jadi ya perlu hati-hati. Di kelompok orang baik hampir selalu ada juga yang nakal. Di kelompok orang jahat ada juga yang baik. Makanya kita nggak usah melabeling orang. Masih label A, B, C, nggak usah. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Dan bagaimana kamu tidak berpaling? Ingatlah buruknya perbuatan id akhadtum mitsaqakum, ketika kami mengambil janji darimu bahwa la tasfikuna dima'akum, untuk tidak saling menumpahkan darah satu sama lain, untuk tidak membunuh orang lain, tidak menumpahkan darah satu sama lain tanpa tanpa alasan yang syar'i. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan tidak ngusir saudaramu dari kampung halamannya. Jadi jangan sampai mendolimi orang lain. Jangan sampai mengusir itu artinya apa? Ya dengan tanpa hak kita mengusir orang dari kampung halamannya dengan cara yang zalim. Tsumma aqrartum, kemudian kamu ingkar, tidak memenuhi janji itu. Dan wa antum tashhadun, padahal kamu semua itu menyaksikan, hadir dan menyepakati janji itu. Nah ini Bani Israel kan begitu, mengusir rakyat Palestina ya. Takhrujuna anfusakum min diyarikum. Jadi mengusir orang dari kampung halamannya, padahal nggak punya hak. Ya dia merasa punya hak. Masa ini dulu tanah yang dijanjikan oleh nenek moyang, oleh Allah, oleh Tuhan, nah dia diambil lagi tanah Palestina itu. Nah itu, ya itu orang Yahudi kayak gitu. Apa semua jahat? Ada yang nggak, ada yang menolak kayak gitu. Tapi ya gimana? Sebagian besar setuju mengusir rakyat Palestina gitu kan. Jadi wa id akhadna mitsaqakum, ketika kami mengambil janji darimu, la tasfikuna dima'akum, jangan menumpahkan darah satu sama lain ya.
Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Jangan memerangi orang, mengusir mereka dari tanah airnya, dari tanah kelahirannya. Tsumma aqrartum, lalu kamu mengingkari janji itu. Wa antum tasyhadun, padahal kamu sebelumnya itu jadi saksi, menyaksikan perjanjian itu, hadir menyepakati perjanjian itu. Tsumma antum, lalu kamu Bani Israel telah merusak janji yang sudah disepakati sebelumnya. Haula itaqtuluna anfusakum, membunuh dirimu atau saudaramu sendiri alias perang saudara gitu ya, tanpa alasan yang benar. Wa rijuna fariqom minkum min diyarihim, dan mengusir sebagian darimu, mengusir ya, dan mengusir sebagian darimu, mengusir golongan yang lain dari kampung halamannya, dari tempat tinggalnya secara zalim. Jadi saling berperang, perang saudara dan saling ngusir. Sedangkan kamu semua tadzaharuna alaihim bil ifmi wal udwan. Sedangkan kamu semua saling membantu tadzaharuna dan tolong menolong alaihim bil ifmi wal udwan, menolong, saling menolong, tolong menolong, tapi dalam rangka apa? Dalam berbuat jahat terhadap mereka, alaihim bil ifmi wal udwan, dengan membuat dosa dan berbuat buruk serta permusuhan, kezaliman. Jadi mereka tolong menolongnya dalam hal apa? Dalam hal kejahatan. Partner in crime, zaman sekarang bilang gitu. Jadi mereka partnership, mereka saling bantu-bantu, tapi in crime, dalam berbuat jahat. Haruna alaihim, mereka saling bantu-membantu. Haruna alaihim, saling bantu-membantu. Untuk apa? Untuk mengusir satu sama lain dari tanah kelahirannya. Bil ithmi, dan berbuat dosa dan berbuat buruk. Lalu wal udwan, dan permusuhan. Dan kezaliman yang melampaui batas. Jadi apa ya Bu? Kita itu diminta bantu membantu sama Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awun itu saling berbuat baik, saling tolong menolong. Tapi tolong menolong dalam hal apa? Bil birri wat taqwa. Dalam berbuat baik dan ketakwaan. Wala ta'awanu, jangan saling tolong menolong bil itsmi wal udwan. Untuk apa? Melakukan kezaliman, kejahatan dan permusuhan, udwan. Nah ini Bani Israel ini kerjasama, tapi kerjasamanya dalam hal apa? Dalam hal berbuat dosa dan dalam hal menebar permusuhan. Tetapi salah satu janjimu juga adalah wa iyaktukum, adalah jika mereka datang padamu, kaum lain datang di antara kamu dan menjadikannya usaro, sebagai tawanan yang terbelenggu di tangan musuh, maka tufaduhum, kamu tebus mereka. Kamu buyarkan tebusan mereka dan kamu lepaskan mereka dari musuh dengan sukarela. Mereka menebus orang yang segolongan dengan mereka ketika ditawan musuh, padahal mereka saling berperang satu sama lain. Jadi mereka menebus apa namanya, golongan mereka sendiri ketika ditawan oleh musuh. Wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Kamu tidak memahami bahwa mengusir mereka itu juga terlarang bagimu, termasuk membunuh jiwa mereka. Jadi ya ada baiknya sih mereka ini apa? Kalau ada tawanan, ditebus supaya tidak ditawan, supaya kembali pada keluarganya. Tapi ya itu kebaikannya, kejahatannya apa? Memerangi satu sama lain, mengusir satu sama lain. Apa kamu nggak, apa kamu mengira bahwa apa namanya mengusir itu bukan kejahatan gitu? Bahwa muharramun alaikum ikhrajuhum, bahwa mengusir mereka itu juga terlarang bagimu gitu. Membunuh jiwa mereka juga terlarang, bukan hanya menawan gitu, menjadikan tawanan. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apa kamu itu pinginnya sebagian iman, sebagian mengkufuri apa yang menjadi firman-Nya Allah. Jadi
mereka ini mengikuti sesuai selera mereka sendiri. Kalau Alkitabnya itu dirasa menyenangkan diikuti, kalau dirasa nggak enak nggak diikuti gitu. Afatu minu nabi ba'dil kitab. Apa kamu itu pinginnya beriman pada sebagian isi kitab itu, memenuhi janji kayak tadi itu membebaskan tawanan itu mereka berbuat baik gitu ya. Tu'minu nabi ba'dil kitab. Tapi juga watak furu nabi ba'd, tapi ingkar pada sebagian yang lain untuk tidak membunuh, tidak mengusir gitu. Dalam hal membebaskan tawanan mereka ini baik. Mereka iman pada perintah Alkitab. Tapi dalam hal tidak membunuh dan tidak mengusir orang lain, nah, itu nggak beriman. Mereka lakukan kejahatan itu. Dan ingkar terhadap sebagian yang lain. Padahal tidak ada perbedaan di antara janji-janji yang turun dari sisi Allah. Fama jaza'u fama jaza'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumil qiyamah. Dan tidaklah ada balasan bagi perbuatan demikian itu. Separuh-separuh menaati sebagian isi Alkitab, tapi kemudian mengingkari yang lain. Apa balasannya buat orang yang kayak gitu itu? Illa khizyun, melainkan kenistaan, kehinaan, rendahan derajat fil hayati dunya wa yaumil qiyamati wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyadil wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyadil adab. Dan dalam mereka akan mengalami kehinaan di dunia, dan ketika di akhirat mereka akan diadili oleh Allah untuk mendapatkan balasan yang asyadil adab, siksa yang berat ya, karena telah merusak janji dengan Allah itu. Dan tidak ada seorang pun yang selamat. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Dan Allah tidak tidak akan lupa dengan apa yang mereka lakukan. Dan tidaklah Allah yang bersemayam di atas aras lengah sibuk oleh sesuatu yang menyibukkan dari apa yang kamu perbuat. Gampangannya, dan tidaklah Allah itu lupa dengan apa yang kamu lakukan. Bighafilin amma ta'malun. Jadi memang makanya ada istilah apa ya Bu, berislam secara kafah. Udhulu bisilmi kafah. Jadi kalau memang mau berislam, mau beriman pada Allah itu yang tuntas, jangan separuh-separuh, jangan kayak gini nih. Afatu minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd. Jadi sebagian diimani, sebagian tidak diimani. Kalau itu yang dilakukan, maka akan terjadi katanya Allah, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum, maka balasan dari orang-orang yang seperti itu, yang separuh-separuh itu, illa khizyun fil hayatid dunya, yaitu kehinaan di dunia, wa yaumal qiyamati wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Dan pada hari kiamat mereka akan mendapatkan azab yang sangat berat. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah itu nggak akan lupa dengan apa yang mereka perbuat. Bahkan kebiasaan, kondisi, dan semua perbuatanmu terbuka dan jelas bagi Allah dengan ilmu hudurinya. Allah itu maha hadir. Jadi huduri, itu ilmu huduri itu Allah itu maha hadir dimanapun kita berada. Tidak satu pun sesuatu yang lepas dari pengetahuan Allah. Ulaikal ladzina istarawud dola ulaikal ladzina istarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yungsorun. Jadi setelah Allah menuturkan keburukan akhlak dan kehidupan mereka, Allah hendak mengingatkan kepada kaum mukmin alasan yang mendasari keburukan dan berpalingnya mereka agar kaum mukmin berhati-hati terhadap alasan-alasan yang itu sehingga dapat menghindarinya. Ini alasan Allah mereka berbuat seperti itu ya. Allah berfirman, ulaika itulah orang-orang yang jauh dari jalan yang benar dan lurus, mereka adalah alladzina, orang-orang yang alladzina starawul hayatad dunya bil akhirah. Orang-orang yang membeli, menukar, memilih kehidupan dunia yang fana
dibanding akhirat, dibanding kehidupan akhirat. Jadi membeli akhirat dengan membeli apa? Istilahnya membeli itu alladzina istaru itu membeli al hayatid dunya bil akhirah. Jadi membeli dunia dengan akhirat gitu. Menukar akhirat dengan dunia. Jadi kehidupan yang fana di dunia dia dia beli dengan kehidupan akhirat yang abadi. Kehidupan azali yang berhidup selama-lamanya. Fala yukhaffafu anhumul adzab wala hum yungsorun. Maka Allah tidak akan meringankan adab mereka, siksa mereka, dan mereka juga tidak akan ditolong sama Allah. Bahkan tidak ditolong untuk mencari kenikmatan yang mereka cari. Bahkan senantiasa berada dalam kondisi yang penuh keburukan dan kekurangan di dunia dan di akhirat. Kita cukupkan sekian Bapak Ibu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Semoga kita dapat keberkahannya Bapak Ibu. Kita ngaji sedikit-sedikit aja, tapi yang paling penting adalah istiqomah dan mendapatkan keberkahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.